Nah, oke, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan nge-unboxing sebuah HP bukan mantan flagship, tapi mantan flagship killer. Seperti yang kalian lihat, ini adalah HP dari OnePlus dengan seri OnePlus 7. Di sini aku dapat dengan harga 2 jutaan, kondisinya itu bekas. Tapi untuk harga atau pasar normal dari HP ini aku kurang paham. Soalnya ini tuh ya jarang di Indonesia, OnePlus itu nggak resmi. Katanya mau resmi tapi sampai sekarang nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Dan untuk boxnya seperti ini, udah lumayan kotor ya, wajar ini HP bekas. Untuk bagian depannya seperti ini, ada logo OnePlus, ada tulisannya 7. Di sini kosong, sini kosong cuma ada merah-merah. Sebelah sini ada tulisan Go Beyond Speed dan di sini ada tulisan OnePlus 7. Untuk bagian belakang di sini ada keterangan spesifikasinya, ini RAM-nya 8, internalnya 256 ya, seperti ini. Dan langsung kita buka aja. Untuk link pembelian nggak aku taruh, soalnya ini ya jarang di Indonesia, nggak ada yang jual secara resmi. Dan untuk isinya seperti ini, nggak tahu apa ini, mungkin kita lihat ya. Ini kita tuh ada stikernya juga nih, slogannya Never Settle. Kita singkirin, ini nggak tahu apa juga. Sini ada soft case, kita singkirin juga. Ada HP-nya, kita singkirin. Ini penutup, dan di sini ada chargernya dan kabel datanya. Nggak perlu kita buka. Dan HP-nya seperti ini, kita kolek aja. Yap, ini dia adalah HP dari OnePlus 7-nya. Bagian depannya di sini masih kelihatan cukup bagus, cukup mulus. Samping-sampingnya ini cukup ya lumayan lah. Standar HP bekas, ada lecet tipis-tipis. Bagian belakangnya seperti ini. Tuh bisa dilihat, ini masih ada tempelannya. Gak akan aku kletek karena sebenarnya ini bukan HP ku tapi temenku. Aku disuruh untuk nge-unboxing serta ngecek. Untuk tampilan belakangnya ada tulisan OnePlus, ada logo OnePlus, ada 2 kamera. Kamera ini kameranya 45 megapiksel yang utama, satunya itu depth sensor, nggak tahu berapa megapiksel, jadi ini nggak ada ultrawide-nya. Ada LED flash. Untuk bagian atasnya di sini ada mikrofon, bagian bawah ada speaker, ada ini salah satunya pasti mic. Kemudian di sini ada charger, ada antena. Sebelah sini ada tombol power. Ada tombol silent juga, ini kayak di iPhone, tapi bedanya ini ke atas, ke tengah, dan ke bawah. Kalau iPhone kan cuma silent aja. Sebelah sini ada slot SIM, ini dua SIM. Kemudian ada volume up, volume down. Bagi depannya layar 6,4 inci pakai panel Super AMOLED kalau nggak salah. Dan di sini ada kamera yang resolusinya 16 megapiksel. Setelah ini kita hidupin dan kita setting. Nah, ini dia adalah tampilan awal dari HP ini. Seperti yang kalian lihat, ini desainnya masih seperti HP mid-range zaman sekarang. Untuk bagian atasnya di sini masih menggunakan model water drop. Bagian bawahnya di sini masih cukup tebal. Untuk sampingnya udah lumayan tipis. Ya, untuk bagian depannya sebenarnya aku kurang suka karena ini seperti HP murahan. Ya, emang ini udah HP murah, tapi pada zamannya ini ya cukup mahal. Untuk desain depannya aku kurang suka. BTW dia pakai optik AMOLED, tadi aku udah baca, resolusinya Full HD, pakai perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Untuk bagian belakangnya di sini pakai perlindungan Corning Gorilla Glass 6. Untuk desain dari HP ini ya seperti HP kelas menengah, bukan seperti HP mantan flagship atau HP flagship killer. Ya, kita beralih ke bagian softwarenya. Dia itu masih keluarga dari Oppo-Oppoan atau BBK Group, jadi ya tampilannya menurut aku di sini cukup mirip, tapi yang aku rasakan di sini kerasa lebih smooth. Untuk OnePlus memang UI-nya udah terkenal sangat smooth dan sangat bagus, bahkan banyak operator yang menggunakan UI ini di HP-nya. Misalkan pakai Xiaomi tapi dikasih Oxygen OS punya OnePlus. Ya, tampilannya seperti ini ya. Aku rasakan tadi udah di scroll ini kerasa sangat smooth, sangat halus, baik untuk buka tutup aplikasi, untuk berpindah antar aplikasi, ini kerasa sangat smooth. Ya, di sini teman-teman bisa lihat pergerakannya itu sangat halus ya, meskipun ini layarnya masih 60 Hz, tapi yang aku rasakan di sini beneran sangat-sangat bagus. Untuk kontrolnya di sini aku rasakan juga cukup mudah seperti Android pada umumnya.
nggak terlalu ribet, nggak terlalu bikin pusing buat aku yang biasa pakai Google Pixel. Untuk sistemnya di sini kita lihat untuk Androidnya, dia itu berada di Android 12 dan ini udah paling mentok. Sepertinya nggak bisa dapat update lagi. Tadi aku udah coba nggak bisa. Untuk penyimpanannya 256 GB. Untuk prosesornya Snapdragon 855, prosesor mantan flagship. Untuk RAM-nya 8 GB, bisa ditambah 3 GB, tapi ya ini nggak terlalu ngaruh. Bisa sampai 5 GB malah. Ya, menurut aku cukup keren. Untuk scrolling ini oke, mantap. Yang rasakan hitamnya di sini juga kelihatan pekat. Untuk menampilkan tulisan cukup tajam meskipun resolusinya cuma Full HD aja. BTW untuk baterai dari HP ini ukurannya itu cuma 3700-an mAh. Untuk standar tahun sekarang udah cukup kecil, tapi pada zamannya ya ini masih cukup oke, nggak terlalu kecil ataupun nggak terlalu besar. Kita cek juga kameranya, ini ukurannya 16 megapiksel bagian depan, bagian belakang di sini 48 megapiksel. Untuk satunya depth sensor, kita baca lagi, saya lupa. Ini 5 megapiksel untuk depth sensor. Jadi ya ini kamera keduanya nggak terlalu berguna. Sayang banget HP-nya nggak dikasih lensa ultrawide. Padahal zaman sekarang ultrawide itu ya cukup penting. Oh ya, dia itu udah menggunakan in-display fingerprint yang aku rasakan itu cukup bagus dan cukup responsif, bahkan lebih baik daripada Pixel yang aku gunakan. Kita coba kameranya. Kita dari kamera depan aja. Ya, untuk kamera depannya kelihatan agak dipercantik. Kamera belakangnya seperti ini. Untuk perekaman videonya tadi aku baca di GSM Arena mentok di 4K 60 fps. Kita lihat untuk kameranya. Kameranya hasilnya seperti ini, cukup tajam, meskipun warnanya agak kurang real, tapi ya cukup lumayan. Bagian depannya seperti ini, nggak terlalu tajam, tapi udah cukup oke. Oh, sebenarnya cukup bingung mau ngomongin HP ini. Ya mungkin kita akan bahas di video review kalau kita dipinjemin, soalnya ini punya temanku. Untuk Gcam ini bisa diinstal Gcam juga. Ya. Jadi kalau dirasa kamera utamanya itu kurang oke, kalian bisa menggunakan kamera dari Gcam yang hasilnya itu tentu akan lebih oke. Di sini bisa dilihat di previewnya aja udah kelihatan lebih bagus daripada kita pakai kamera bawaannya. Tuh, ya kan? Nah, untuk Gcam ini memang solusi buat HP-HP yang kameranya kurang bagus, diinstal Gcam. Hasilnya itu akan lebih bagus. Ya mungkin impresinya kayak gini aja. Ini ukurannya menurut aku nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Pas di tangan, handlingnya cukup enak. Tapi ini kan pakai kaca, jadi ini gampang kotor. Ini nggak terlalu berat juga. Ini kan bentuknya melengkung juga digenggam enak. Nggak seperti HP zaman now yang di sininya itu mengkotak, dipakai kurang nyaman. Tapi kalau ya ini nyaman. Oh ya, kita belum coba ininya, responsivitas layarnya. Untuk responsivitas layarnya ya aku rasakan di sini sih cukup oke. Getarannya kerasa cukup halus juga. Getarannya kerasa cukup halus. Dan untuk 855-nya ini masih kerasa cukup ngebut juga, nggak seperti HP-HP zaman sekarang yang pakai Snapdragon 600-an, tapi nggak sesemut ini. Ini emang jiwa-jiwa flagshipnya itu masih cukup terasa, masih cukup halus. Tadi aku juga udah install CPU Z tuh. Kalau kalian nggak percaya ini pakai 855 tuh, dia itu pakai 855. Sistemnya seperti ini, baterainya, aduh iklan. Baterainya di angka mana sih? Levelnya 74%, kesehatannya good maksudnya. Kemudian untuk RAM-nya tersedia 7461 MB total RAM-nya. Untuk tersedianya 3617 atau 48%. Internalnya 222 GB yang tersedia. Kemudian untuk yang lainnya di sini bisa dilihat aja sendiri. Ya, overall impresi pertamanya ini kerasa cukup bagus dan kerasa cukup ngebut.
Dan mungkin videonya cuma sekian aja, soalnya ini first impression tanpa skrip dan tanpa persiapan. Sekian dari aku.